Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu, usia untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Dan yang paling penting, kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah-ibadah kepadanya di bulan Ramadan ini. Itu semua adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk kita syukuri. Pada pagi hari ini biasanya kita mengkaji kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Namun pada pertemuan pagi hari ini kita skip dulu kajian Al-Ajwibah Al-Mufidah, dan insyaAllah kita lanjutkan setelah Ramadan. Namun sebagai gantinya, di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas, ya kalau judul bahasa Arabnya itu Raddu Ahlil Hadith ala man abaha ad-dukhanal habith. Paham ya? Kalau judul bahasa Arabnya Raddu Ahlil Hadith ala man abaha ad-dukhan al-khabith, yang artinya bantahan ahlus sunnah terhadap orang yang membolehkan atau menghalalkan rokok yang khabith, yang busuk. Ini kita sampaikan sebagai peringatan untuk diri kita dan juga kepada jamaah sekalian, kepada kaum muslimin secara umum, sekaligus sebagai bantahan terhadap oknum dai yang menghalalkan rokok. Ya, bukan makruh lagi, menghalalkan rokok. Hadahullah. Dan sebenarnya ini tulisan yang kita kumpulkan dari berbagai macam kalam para ulama, cuman karena belum jadi nggak bisa kita cetak kemudian kita bagikan kepada antum. Tapi insya Allah kalau mungkin sudah jadi dan kemudian kita sodorkan ke para asatid atau juga kita sodorkan kepada para masyayikh, beberapa ulama yang kita kenal, kalau memang sudah di ACC, baru nanti kita minta pihak Ma'had untuk mencetak dan dibagikan ke antum. Ya, cuman ini untuk keperluan kajian pagi hari ini saja. Dan di sini kita mulai dengan muqaddimah. Kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala dalam salah satu khutbahnya yang berjudul
nidaun lil mudakhinin. Beliau mengatakan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW itu telah memperinci apa-apa yang diharamkan. Jadi syariat kita ini menjelaskan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendiamkan saja, tapi dijelaskan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Dan telah diperinci bagi kalian apa-apa yang diharamkan atas kalian kecuali yang kalian terpaksa atasnya. Wa tafsilu hadhihi syari'ah lil haram bi dzikri qawaida 'amatin shalihatin likulli zamanin wa makan. Nah, rincian dari perkara yang haram itu terkadang memang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dengan itemnya. Langsung disebutkan item yang diharamkannya. Seperti misalnya Allah mengharamkan khamr, langsung disebutkan itemnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah haramkan lahmul khinzir. Allah sebutkan langsung itemnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tapi ada juga yang diharamkan gak disebutkan itemnya, tapi disebutkan kaidahnya. Ya, disebutkan kaidah-kaidahnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sehingga nanti jangan ada di antara sebagian orang yang mengatakan rokok kan gak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Gak ada penyebutan kata ad-dukhon di dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun katanya ada. Tapi ini nggak boleh sebenarnya. Karena jatuhnya istihza. Kata para perokok itu, ada perintah untuk merokok di dalam Al-Quran. Tapi ini nggak boleh sebenarnya. Jatuhnya istihza ini. Apa ayatnya? Ada yang tahu antum? Warka'u ma'ar-raki'in. Paham ya? Warka'u, merokoklah. Ma'ar-raki'in. Bersama orang-orang yang merokok. Naudzubillah. Ini istihza jatuhnya. Nggak boleh. Nah, rokok nggak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk menghukumi, menggebuk bahwasanya rokok itu masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Dengan kaidah-kaidah dalil. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, kullu dhinabin minas siba haram. Segala binatang yang buas, bertaring, itu diharamkan. Tuh, ini disebutkan sifatnya atau itemnya? Sifatnya. Jadi sehingga nggak perlu diperinci lagi. Al-asad haram, al-hir haram, ya, singa itu haram, kucing itu haram. Nggak perlu disebutkan nama itemnya. Kalau disebutkan nama itemnya, ini kitab hadis, akhirnya nanti jadi ensiklopedi fauna. Disebutkan nama-nama hewan, ada muncul hewan baru lagi, hewan ditemukan lagi, nggak ada dalil nggak. Ini sempurnanya syariat Islam, terkadang yang diharamkan disebutkan secara sifat, tidak melulu disebutkan secara zatnya. Dan itu berlaku di setiap zaman dan di setiap tempat. Ya, bisa digunakan di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa min dzalikum anna hadhihi syari'atal muhkamah harramat kulla khabith. Di antaranya syariat ini mengharamkan segala sesuatu yang khabith. Meskipun nanti sang oknum dai yang menghalalkan rokok nggak terima kalau rokok itu disebut khabith. Dengan apa? Dengan ra'yu, dengan akal. Jadi hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama, bukan satu dua ulama, itu dibantah dengan akal. Ini gaya pemikirannya siapa? Mu'tazilah, ahlul bidah. Ya, makanya jangan fokus dalam masalah rokok. Rokok ini kan maksiat, berarti nggak mengeluarkan dari al-sunnah. Iya. Tapi dilihat gayanya, menolak dalil dengan ra'yu, ini bukan gayanya ahlus sunnah. Tapi ini gayanya Mu'tazilah, gayanya ahlul bid'ah. Bukan dalil yang disampaikan, tapi ra'yu. Dibantah dengan akal-akalan. Yang itu juga akan kita bantah nanti insya Allah. Qala Allah Ta'ala, nah kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya yang nanti akan kita perinci insya Allah. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim alaihim al-khaba'ith. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, dan dihalalkan bagi mereka yang thayyibat, yang baik-baik, dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk.
Ada kita nemu ya. Apa doanya masuk WC? Doa masuk WC jamaah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanan apa yang cocok di WC? Hah? Makanan apa yang cocok di WC jamaah? Ini baru nemu waktu perjalanan tadi. Antum nanti buka puasa karena sudah apa misalnya ya, sangat-sangat butuh untuk ke WC. Mungkin nggak antum berbuka puasa di WC atau nunggu keluar WC? Nunggu keluar WC, makan gorengan atau minum es degan. Wah gini karena sudah waktunya buka puasa harus segera antum bawa makanannya di WC, antum buka di sini. Enggak kan? Kenapa? Nggak cocok makanan-makanan yang thayyibat, yang baik-baik dimakan di tempat yang kotor. Tapi ada barang yang masuk mulut, nah itu cocoknya di WC. Apa itu? Ad-dukhan. Ini khaba'ith. Wa min dzalikum anna hadhihi syari'atal muhkamah harramat kulla dharrin. Di antara keindahan syariat Islam mengharamkan segala sesuatu yang memudaratkan, memberikan mudarat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Wa min tilkal umuril lati jama'at bainad darar wa idha'atil amwal wa khubthil asli wa karahatir raihah ala wa huwa ad-dukhan alladhi ubtuliya bihi katsirun minal muslimin. Dan di antara perkara-perkara yang mengumpulkan kemudaratan yang banyak, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Dan memang dia ini secara asal adalah khabith, secara asal memang buruk. Semua makanan-makanan yang dikeluarkan, yang dipasarkan, itu ada tanggal kadaluarsa jemaah. Betul lah. Ada kadaluarsanya. Rokok ada tanggal kadaluarsanya. Nggak ada, memang sejak keluar sudah kadaluarsa. Makanya rokok tidak digolongkan sebagai makanan atau minuman, tapi digolongkan sebagai racun. Semua makanan dan minuman yang diproduksi itu ada nutrition facts, ada informasi nilai gizinya. Semua Anda lihat minuman-minuman, makanan-makanan itu ketika diproduksi ada nutrition facts, ada informasi nilai gizinya. Rokok ada enggak? Tidak ada sama sekali. Ya, makanya ini nanti juga buat bantahan kita, karena sang oknum sebel. Kenapa cuman rokok yang diharamkan? Padahal di luar sana ada makanan-makanan, minuman-minuman kemasan yang juga berbahaya. Bahkan lebih bahaya katanya daripada rokok. Tapi kenapa kok nggak diharamkan? Kok cuman rokok aja yang diharamkan? Bukankah minuman-minuman yang gula, yang mengandung gula, kan itu berbahaya buat kesehatan? Kenapa nggak diharamkan? Makanan-makanan fast food, junk food, ya kan? Itu kan banyak juga bahayanya. Kenapa nggak diharamkan? Kan kenapa rokok cuma rokok saja yang diharamkan? Apa jawabannya kira-kira jemaah? Ini qiyas ma'al farid. Yang satu itu makanan, yang satu apa? Racun, bukan makanan. Yang satu dibutuhkan, ada sisi dibutuhkan oleh tubuh, dan yang satu memang tubuh tidak membutuhkannya, bahkan menolaknya. Gula jemaah. Ya gula. Memang memberikan kemudaratan kepada seseorang. Tapi harus diakui juga dari sisi medis bahwa gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam kadar tertentu. Antum tahu ketika ada orang yang kolaps, yang pingsan karena kadar gulanya rendah, ketika masuk ke rumah sakit UGD, dikasih apa sama orang-orang sama dokter yang ada di UGD? Biasanya orang yang kadar gulanya rendah, dikasih teh manis atau disuntik glukoma untuk meningkatkan kadar gulanya. Jadi ada sisi yang diambil manfaatnya oleh tubuh dalam jumlah tertentu. Sedangkan rokok, ada tubuh kita membutuhkannya? Tidak ada sama sekali.
Ya, ini sebenarnya nanti ada pembahasan khusus mentimbangi lali. Kemudian juga wa karahatir raiha, dan bau yang tidak sedap. Ya, meskipun kata sang dai katanya banyak orang-orang, ada di antara orang-orang yang suka bau asap rokok. Bahkan wanita-wanita katanya suka bau asap rokok karena mengingatkannya sama bapaknya. Naudzubillah. Wanita error gitu ya. Wanita longor. Ala wa huwa dukhan. Itulah rokok. Yang banyak di antara kaum muslimin tertimpa musibah dari rokok ini, dengan rokok ini. Ya Allah, kam dha'at fihi minal amwal. Berapa banyak harta-harta yang terbuang sia-sia gara-gara rokok ini. Wa kam tadarrarat bihi minal abdan. Dan berapa banyak jasad-jasad atau tubuh-tubuh manusia yang rusak gara-gara rokok ini. Wa kam ta'adza bihi min aqwam min raihatihim wa ghairi dzalik. Dan berapa banyak manusia yang terganggu dengan asap rokok, dengan bau rokok dan yang selainnya. Sahih annahu lam yakunid dukhan mawjudan fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul, rokok memang enggak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ja'al Islam bi nususin 'amah tuharrimu kulla dharin bil jismi au mu'addin lil jari au mutlifun lil mali. Namun Islam datang dengan dalil-dalil yang umum mengharamkan segala sesuatu yang bermudarat bagi tubuh atau bisa mengganggu orang lain atau bisa membinasakan harta, membuang-buang harta. Fa inna dararat dukhan lam yakif 'inda hadzal hadd min idrarin nafsi wa ida'atil amwal wa khubthi raihatihi ila ghairi dzalik. Kata beliau, keburukan rokok itu tidak berhenti pada perkara-perkara yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu membahayakan diri atau membuang-buang harta atau baunya yang tidak sedap. Bal ta'adda hadzal amr bi an asbaha dararuhum muta'addiyan. Bahkan semakin meningkat bahaya rokok ini kepada orang lain. Jadi bukan cuma membahayakan diri sendiri, namun membahayakan orang lain. Fayadurru zauju zaujatahu. Seorang suami itu bisa memudaratkan istrinya, memberikan kemudaratan kepada istrinya dengan rokok. Wal ab abna'ah. Seorang bapak memberikan bahaya kepada anak-anaknya. Was sadiq sadiqah. Wazamil zamila bisyurbid dukhan. Ya, seorang teman memberikan bahaya kepada temannya itu dengan asap rokok itu. Bal inna katsiran minal abna qad ibtuliya bisyurbid dukhan li anna abahu syaribun lah. Dan kata beliau, banyak di antara anak-anak yang jatuh dalam perkara rokok ini gara-gara ngelihat siapa yang ngerokok? Ngelihat bapaknya ngerokok, anak yang ikut ngerokok. Wa katsirun minal asdiqa waz zumala qad ubtulu bi syurbid dukhan li anna sadiqahum wa zamilahum qad ibtuliya bih. Dan juga berapa banyak di antara teman-teman yang ikut-ikutan ngerokok gara-gara teman-temannya juga ngerokok, circle-nya juga ngerokok. Fattaqullah ya syaribad dukhan wa'lam dararah wa ithmah wa khuturatah. Bertakwalah kepada Allah, wahai penghisap rokok, dan pelajarilah bahaya-bahaya rokok, dosa-dosa orang yang merokok, dan akibat buruk dari merokok. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam khutbahnya. Sebelum kita mulai membawakan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga kalam para ulama tentang rokok, kita bahas terlebih dahulu tentang beberapa muqaddimah yang tujuannya untuk mengikat kajian kita ini. Yang pertama berkaitan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Termasuk di antara usul ahli sunnah wal jamaah yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Dalam kitab apa disebutkan? Situ Duror min usuli ahlil athar oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab Situ Duror di halaman 102, wa khulasatu hadhil qa'idah annaha ta'ni tasfiyatul Islam min kulli dakhilin. Yang dimaksud
dengan kaidah ini, yaitu membersihkan Islam dari segala sesuatu yang menempel, yang masuk ke dalam Islam. Jadi ada hal-hal yang bukan dari Islam, dilebok-lebokno, dimasuk-masukkan ke dalam agama Islam. Nah, tugas Ahlus Sunnah adalah membersihkan Islam dari penyusup-penyusup ini, yang bukan dari agama Islam. Baik itu akidah, ibadah, kita bersihkan. Wa tarbiyatun nas ala hadzal islamil asil. Kemudian baru setelah Islam dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel, kemudian kaum muslimin dididik dengan Islam yang murni tadi, yang sudah bersih tadi. Itu yang diajarkan kepada kaum muslimin. Ai tasfiyatut tauhid minasyirk, membersihkan tauhid dari segala macam kesyirikan-kesyirikan. Was sunnah minal bid'ah, membersihkan sunnah dari segala macam bid'ah. Nah, ini yang kita bahas. Wal fiqh minal ara'il hadithatil marjuhah, dan membersihkan ilmu fikih, pendapat-pendapat fikih dari pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang syadz. Maka perkara rokok ini, kalau dikatakan bahwa ini adalah perkara khilafiyah, ternyata ada loh ulama yang menghalalkan rokok, ya ada ulama yang membolehkan rokok, maka jangan kemudian ini menjadi perkara yang dikatakan perkara usul. Baik, kalaulah ini perkara khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah dibiarkan ngambang begitu saja? Oh, nggak apa-apa khilafiyah. Kalau khilafiyah ini dibiarkan ngambang begitu saja, rusak. Karena kalau dicari-cari banyak juga para ulama yang khilaf dalam perkara-perkara tertentu. Seperti misalnya dalam mazhab Hanafi, khamr itu yang diharamkan cuma terbuat dari apa? Anggur. Selain itu nggak apa-apa. Oh, ini perkara khilafiyah. Berarti boleh gitu. Antum nanti liburan beli khamr gitu, minum khamr dengan berpegangan pada pendapat mazhab Hanafi. Ya. Oh, ada loh para ulama yang bahkan yang membolehkan mut'ah jamaah. Kalau dicari-cari, zillah, ketergelinciran para ulama ada saja. Terus apakah kemudian itu dibiarkan mengalir ngambang di antara kaum muslimin? Oh, nggak apa-apa, jangan terlalu dikritisi, nggak boleh diingkari masalah khilafiyah. Enggak. Arahkan umat kepada yang rojeh. Jangan diarahkan kepada yang marju. Paham ya? Ya, apalagi nanti kalau kita bahas, hampir terjadi ijma tentang haramnya rokok ini. Makanya kita tantang, bawakan satu ucapan ulama muasirin, ulama di zaman sekarang, yang dengan tegas menyatakan halalnya rokok. Kalau zaman dahulu yang katanya, seperti Al-Imam Syaukani, Al-Imam As-San'ani, maka dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa itu dikatakan oleh mereka ketika awal-awal munculnya rokok. Ketika awal-awal munculnya rokok, maka belum tahu bahayanya rokok ini. Dianggap seperti ya adat kebiasaan masyarakat setempat ngerokok biasa. Belum tahu bahayanya. Makanya ada yang memfatwakan boleh, berpendapat bolehnya rokok tersebut. Namun ketika sudah nampak dengan penelitian-penelitian yang begitu banyak, bahkan ittifaqul atibba, kesepakatan para ahli medis, para dokter tentang bahayanya rokok ini, maka kemudian baru para ulama berfatwa, berpendapat tentang haramnya rokok ini. Nah, maka kita katakan ijma sebenarnya. Karena kita nggak mendapati ulama zaman sekarang, yang hidup di zaman sekarang, atau yang sudah beberapa tahun yang lalu, tidak kita dapati ada yang menghalalkan rokok. Kalau ada, datangkan. Nah, kalau ada, datangkan. Apa alasannya dia? Nah, maka nggak boleh seorang berhujjah dengan, oh ada kok ulama yang membolehkannya. Nggak boleh. Ini namanya nyari-nyari ketergelinciran ulama. Dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz memuji jamaah tabligh. Pernah tahu antum? Dipakai sama jamaah tabligh. Syekh Abdul Aziz bin Baz memuji-muji jamaah tabligh. Iya, itu ketika jamaah tabligh masih awal-awal muncul. Masih belum tahu bagaimana bejatnya akidahnya jamaah tabligh ini. Namun setelah nampak kerusakan jamaah tabligh, apakah dibiarkan dipuji jamaah tabligh ini?
Enggak, ditahdzir umat dari penyimpangannya. Diperingatkan dan divonis bahwasanya mereka ahlul bidah. Ya, jadi jangan terpaku dengan fatwa pendapat para ulama yang terdahulu. Kemudian dijadikan landasan bolehnya ngerokok. Jangan. Itu bukan gaya ahlus sunnah. Ya, betul, ucapan ulama itu bukan wahyu. Ucapan ulama itu bukan dalil. Ya, namun lihat bagaimana hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka ketika menghukumi sesuatu itu haram. Apakah hujah-hujah mereka itu sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah dalil? Atau justru yang menghalalkan rokok itu yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah beragama? Ya, kusutnya orang yang mengatakan rokok itu halal, dianggapnya ada inkonsistensi, ada ta'arud. Kalau kita mengharamkan rokok, maka berarti syariat juga harusnya mengharamkan apa-apa yang membahayakan seperti bukhur, dupa, atau juga seperti tadi minuman-minuman yang bergula, atau apa dia nyebut, sop kambing, ya kan itu ada apa santannya, apa itu kan berbahaya juga. Harusnya kalau rokok diharamkan, berarti itu juga harus diharamkan. Ya kenapa kok kau halalkan sebagian dan kau haramkan sebagian? Ini kan gaya beragamanya Yahudi katanya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian menghalalkan rokok tapi kalian enggak mengharamkan yang lainnya. Kalian beriman dengan sebagian ayat dan kufur dengan sebagian ayat. Itu pokok permasalahannya dia di situ katanya. 10 tahun katanya dia nyari-nyari. Ya 10 tahun dia nyari-nyari yang bisa mematahkan argumen itu enggak nemu kata dia. Insya Allah nanti tak temu no. Ya, insya Allah biidznillah. Paham ya? Tasfiyah dan tarbiyah. Jadi kita ingin membersihkan pendapat-pendapat yang tidak benar. Kemudian yang berikutnya, Ahlus sunnah yungkiruna kullal munkar sawa'un kana syirkan au bid'an au maksiyah. Ahli sunnah itu mengingkari semua kemungkaran, baik itu syirik ataupun bid'ah ataupun maksiat. Ya, karena ada fans-fansnya sang oknum ustadz ini, mereka bilang bahwasanya kalaupun rokok ini maksiat, kenapa kalian begitu keras mengingkarinya? Harusnya yang kalian ingkari itu adalah ahlul bid'ah. Harusnya yang kalian ingkari adalah orang-orang kafir. Maka kita jawab KB diingkari. Semua kita ingkari. Yang namanya kemungkaran harus kita ingkari. Baik itu syirik ataupun bid'ah ataupun maksiat. Nah, rokok termasuk di antara kemaksiatan. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang agak panjang ini. Mudah-mudahan nggak menghabiskan waktu ya, karena kita belum masuk materi inti. Yaitu penjelasan tentang kaidah sebab dan akibat. Ini pembahasan akidah. Sebab dan akibat. Ahlus sunnah meyakini sebab, atau ahlus sunnah membahas sebab itu ada dua macam. Yang pertama as-sababul hakiki. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Tulab. Yang kedua sebab apa? Pernah kok ini saya kasih materinya ini. Tertawa untuk semua ini. Atau belum sahur antum? Tasahartum? Apa satunya jemaah? Sebab hakiki dan sebab wahmi. As-sababul hakiki dan yang kedua adalah as-sabab al-wahmi. Kenapa disebut as-sababul wahmi? Diambil dari kata-kata waham. Apa itu waham? Idraku syai' ma'a ihtimali didzir rajih. Yaitu kau menganggap, mengetahui sesuatu, tapi kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Artinya dugaan 25% benar, 75% salah. Jadi itu namanya sebab wahmi.
Kalau tidak salah waktu itu saya kasih contoh, kalau pagi-pagi biasanya ya pedagang-pedagang itu antum kalau beli apa ya, makanan, minuman atau barang gitu, kemudian antum bayar, nah biasanya sama penjualnya itu uang yang diterima dari antum itu diapakan? Hah? Iya, dikebas-kebaskan ke barang dagangannya. Seraya berucap apa? Harus. Kenapa dia melakukan aktivitas itu? Dia beranggapan bahwa itu adalah sebab dagangannya laris. Ada keterkaitan nggak antara menggebas-gebaskan uang ke barang dagangan dengan datangnya pembeli? Ada keterkaitan? Nggak ada keterkaitan. Tapi itu diyakini oleh orang-orang tersebut sebagai sebab yang bisa mendatangkan pembeli. Maka ini hukumnya apa? Syirik. Ini kesyirikan. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal Rabbul Asbab, Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat hukum sebab akibat itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngarang-ngarang sebab dewe. Sebagian masyarakat kita kalau beli mobil baru atau motor baru masih gres kinyis-kinyis dari dealer baru turun. Lapo biasanya? Hah? Didusi. Iya, dimandikan pakai kembang. Kemarin baru beberapa hari ngelihat ada lewat suatu perkampungan itu ada orang kayaknya baru beli motor baru, kok kelihatan di bawah itu basah banyak kembang-kembang itu. Oh, motor anyar ini. Baru turun dari dealer langsung dimandikan. Apa? Kenapa mereka melakukan itu? Supaya apa? Hah? Supaya selamat. Nah, supaya selamat. Jadi motornya dimandikan kembang itu supaya terhindar dari segala macam bahaya, kecelakaan dan yang lainnya. Ada kaitan nggak antara sebab dan akibat? Hah? Nggak ada keterkaitan, tapi diyakini nggak sama mereka itu sebagai sebab? Diyakini. Maka ini namanya sebab wahmi. Nah, yang kedua ada namanya sebab hakiki. Harusnya ini dulu yang dibahas. Nggak apa-apa sekadung. Sebab hakiki yaitu sebab yang nyambung antara sebabnya dengan akibatnya itu connect. Nyambung. Kalau tadi kan dugaan-dugaan toh. Jadi dugaan-dugaan saja. Ini enggak, memang nyambung, hakiki, hakikatnya memang gitu. Antum itu mencurang-mencurang pusing apa? Hah? Paham enggak? Coba enggak paham angkat tangan. Ana sederhanakan. Paham ya berarti ya? Nah, sebab hakiki ini itu ditetapkan dengan dua. Sebab hakiki itu ditetapkan dengan dua perkara. Yang pertama bidalil asy-syar'i, dengan dalil-dalil syar'i. Kalau dalil mengatakan itu sebab, maka kita tetapkan itu sebagai sebab yang hakiki. Nggak perlu antum mengadakan riset. Nggak perlu kemudian ke lab. Air Zam-Zam itu sebab untuk kesembuhan misalnya. Bukan yang menyembuhkan loh, awas, beda. Yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebab kesembuhan. Tapi tetap nanti sembuh tidaknya di tangan Allah. Kalau meyakini air Zam-Zam yang menyembuhkan dengan sendirinya, ini hukumnya apa orangnya? Hah? Jamaah, hukumnya apa orangnya? Syirik apa? Akbar. Ya. Ditetapkan dengan dalil, nggak perlu kemudian riset. Oh, Ustaz, saya bawa dulu air Zam-Zam ini ke lab, kemudian dicek sama, enggak perlu. Dalil sudah menetapkan berarti sudah selesai. Kita mengimaninya. Ruqyah, membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit, itu bisa menjadi sebab kesembuhannya. Perlu antum riset secara medis, secara ilmiah. Nah, kenapa kok bisa bacaan Quran ini kok bisa menjadikan seseorang sembuh dan menjadikan seseorang sembuh dari penyakitnya? Apakah getaran suara yang dihasilkan oleh bacaan Quran itu bisa membuat penyakitnya kemudian kabur? Diteliti gitu. Perlu nggak kayak gitu?
Nggak perlu. Ya. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa dan seterusnya. Baik, ini namanya dalil syar'i, menetapkan adanya hukum sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, sebab hakiki ditetapkan dengan tajribah, pengalaman, atau dengan tadi riset penelitian ilmiah. Nah, rokok itu merupakan sebab kanker, serangan jantung, ya, kemudian ya, apalagi paru-paru itu apa? Hah? Enggak, penumpukan tar di paru-paru. Ya, jadi penelitian itu ya, paru-parunya seorang perokok itu ketika dibelah itu ada cairan hitam. Ya, cairan hitam ini dalam bahasa Arab disebut totron atau tar. Cairan hitamnya itu seperti apa? Ya, seperti oli, jemaah. Seperti oli. Dibuka ada itunya, itu seperti oli. Ya, maka di situ ditetapkan bahwasanya rokok adalah sebab kanker, rokok adalah sebab serangan jantung, itu hak, sebab hakiki. Tapi sang oknum, sang ustadz menganggap itu sebab wahmi. Sang ustadz yang menghalalkan rokok itu menganggap sebab wahmi. Nah, paham ya kaidah ini ya? Jadi adanya keterkaitan antara sebab dan akibat, dan nggak boleh disangkal. Penelitiannya sudah banyak. Nggak perlu kemudian Anda mendatangkan dalil yang menyatakan tentang bahayanya rokok. Enggak. Penelitian sudah banyak yang membuktikan akan hal tersebut. Maka nggak bisa kemudian seseorang beralasan, Ustadz, buktinya banyak orang-orang yang sehat meskipun dia merokok, tapi juga banyak orang-orang yang sakit-sakitan padahal dia nggak ngerokok. Paham ya maksudnya kan? Ya. Dia beralasan orang yang usianya panjang di Indonesia ini, ada orang namanya Mbah Goto. Ya, saya pernah lihat memang di YouTube itu Mbah Goto. Cita-citanya cuma satu. Apa? Mati. Cita-citanya itu. Karena sudah umur 140, 100 sekian umurnya itu. Tuwek namanya sana. Ya, tuwek. Dan dia perokok aktif. Merokok terus. Justru usianya panjang. Ya kan? Nah, katanya ada juga perokok yang usianya panjang, nggak tahu dari Afrika atau mana, kata dia itu usianya juga 100 lebih. Ketika dia ditanya, ya kenapa kau masih tetap merokok? Ya, dia bilang orang-orang yang memperingatkan saya tentang bahaya rokok sudah mati semua. Dokter-dokter yang nakut-nakutin saya, rokok itu membunuhmu, rokok itu bikin penyakit, itu dokter-dokter yang bilang kayak gitu sudah pada mati semuanya. Saya yang merokok masih hidup. Ya, ini memang betul ya. Jadi debat yang paling susah itu sama perokok. Ya. Ada cerita, ada seorang supir angkot ngerokok. Kemudian ada penumpang yang numpang di angkotnya itu, bemonya itu. Nah, penumpangnya ini ingin untuk menasehati supirnya yang perokok itu biar berhenti dari ngerokok. Maka dikasih dalil-dalil nggak bisa. Maka dibilang gini, Pak, gini saja Pak. Bapak ini satu hari ngerokok berapa bungkus? Satu bungkus. Ya, satu bungkus, nggak tahu kalau sekarang ini harganya berapa? 30.000, 40.000. Satu bungkusnya itu. Nah, coba sekarang kalikan, Bapak merokok itu sudah berapa tahun usia Bapak merokok itu? Saya merokok dari SMP, SMA. Berarti kalau usia saya sekarang ini 50 tahun berarti sudah sekian. Nah, ini saya kalikan, Pak. Harga rokok tadi dikalikan dengan ini. Anda sudah merokok berapa tahun, saya kalikan dengan satu bungkus rokok harganya. Paham ya maksudnya ya? Maka ketemunya sekian M. Ya, ketemunya sekian M. Tuh, lihat Pak. Kalau Bapak nggak ngerokok, Bapak bisa punya uang segini. Ini bisa buat beli rumah, bisa buat beli kendaraan. Ya, ini kendaraan siapa? Bukan kendaraan Bapak kan? Ini kendaraan bos kan? Iya, saya cuma supir saja. Iya. Dibalik sama perokoknya, sama supirnya. Lah Bapak ngerokok? Enggak, saya nggak ngerokok. Nah, kesian sekali. Sudah nggak ngerokok, malah nebeng saya, ya kan?
Sama-sama nggak punya mobil juga. Susah pokoknya kalau nasihatin itu. Kembali ke tadi. Jadi orang ini berdalil bahwasanya ada loh perokok yang usianya panjang. Ya ada loh perokok-perokok yang usianya panjang. Justru ada orang-orang yang hidup sehat malah kena TBC katanya. Kata sang ustaz tadi. Ya, malah sakit kena TBC. Maka saya nggak nyangka juga ya. Ini dalil orang-orang becaan kalau istilah kita ya. Paham ya? Ini kan obrolan orang-orang apa? Hujahnya orang becak, hujahnya tukang becak kayak gini nih. Fulan ngerokok urip kok. Dia ngerokok dari tahun-tahun, itu hujahnya Pak Becak kayak gitu yang ngerokok itu. Pernah kita debat dengan Pak Becak kayak gitu hujahnya. Ya. Dan nggak nyangka juga diucapkan oleh sang oknum itu tadi. Tapi kembali kepada kaidah hukum sebab dan akibat. Kita ini dituntut di dalam agama untuk meraih apa? Meraih sebab, untuk menjalankan sebab. Kita dituntut di dalam agama ini untuk menjalankan sebab. Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tetap beramal. Nggak boleh kalian bersandar dengan sebab. Afala nada'ul amal wa nattaqil, kata para sahabat. Kenapa kita nggak bersandar saja dengan kenapa kita nggak meninggalkan amal dan bersandar dengan takdir saja? Ya kan? Kan semua sudah ditentukan surga dan nerakanya. Ya, ada orang-orang yang sudah ditetapkan neraka, ya sudah ditetapkan neraka, dia beramal dengan amal-amal soleh, tapi kalau sudah ditetapkan neraka, tetap saja dia masuk neraka. Ada orang-orang yang bermaksiat, tapi ketika dia sudah ditetapkan surga, tetap masuk apa? Masuk surga. Ya sudah. Kenapa kita nggak meninggalkan amal? Kita bersandar dengan takdir saja. Nggak boleh, kata Nabi. Kita harus berusaha untuk mencari sebab. Adapun urusan kita mendapatkan atau tidak, itu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang merokok, tapi sehat, usianya panjang, itu justru semakin menguatkan kita bahwasanya yang memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras. Apakah itu sebab seorang menjadi kaya? Apakah dengan kerja keras orang pasti kaya? Nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Ada orang-orang yang kerjaannya keras luar biasa. Ya bukan banting tulang meres keringat, bukan. Banting keringat meres tulang. Tulangnya diperes saking kerja kerasnya dia. Tapi rezekinya gitu-gitu saja. Dan ada orang-orang yang cuman nganggur, nggak kerja apa-apa, kerjaannya cuman rebahan di kasur, tapi dia bisa kaya raya. Bisa nggak? Kok bisa ya, Pak? Oleh warisan, ya kan? Dapat warisan dia. Maka itu menunjukkan bahwasanya Allah memang Ar-Razzaq. Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Yang kerja keras ataupun yang nganggur diberikan rezeki sama Allah. Tapi apakah boleh kita sebagai seorang muslim bersandar dengan takdir seperti itu? Nggak usah kerja. Fulan saja pengangguran. Ya kan? Kaya raya kok dapat dari warisan. Nggak usah kerja. Percuma kerja. Kalau rezekimu memang sedikit, ya sedikit. Apa gitu pola pikir seorang muslim jamaah? Enggak. Ya, maka kita berusaha untuk mencari apa-apa yang memang bermanfaat buat kita, sebab mendapatkan manfaat, dan kita menghindarkan diri dari sebab-sebab yang membahayakan kita. Ini juga nanti kalau dibiarkan jadi pembenaran orang-orang yang kalau naik motor nggak pakai helm. Iya, kita punya teman-teman kayak gitu jawabannya. Makanya ini jawaban anak-anak tongkrongan, sing cangkruk-cangkruan di warung, warkop, ya ngono alasannya. Ketika kita nasihati pakai helm biar selamat di jalan, dia bilang apa? Saya bertahun-tahun sepeda motoran gak pakai helm, selamat. Ada teman saya, kata dia, Fulan, dia baru naik motor pakai helm, helmnya bagus, kecelakaan dia dan kepalanya pecah. Terus apakah itu jadi dalil bahwasanya seorang ketika naik motor gak usah pakai helm saja, gara-gara ada orang yang selamat gak pakai helm? Paham gak maksudnya? Apa bisa itu jadi dalil? Lagian ini kasuistik. Orang yang usianya panjang karena rokok, itu banyak atau sedikit? Hah? Sedikit.
Itu kasuistik. Dan nggak bisa dihukumi secara menyeluruh. Oh, berarti karena adanya oknum orang yang usianya panjang padahal dia merokok, berarti rokok itu tidak membahayakan. Loh, kenapa nggak ngelihat yang banyak? Berapa banyak orang-orang yang mati, sakit, itu jauh lebih banyak daripada Mbah Goto tadi, yang cuma berapa orang dok itu. Kenapa nggak ngelihat situ? Kenapa ngelihat Mbah Goto ini dok? Dan kaidah disebutkan an-nadir la hukma lahu. Kasus-kasus pengecualian kasuistik seperti ini itu nggak bisa menghukumi secara keseluruhan. Nggak bisa dijadikan sandaran hukum untuk menghukumi secara keseluruhan. Yang dijadikan itu adalah al-aghlab, mayoritas, kebanyakan. Antum dalam pelajaran akidah mengenal istilah fitnah kubur, azab kubur. Ya enggak? Baik. Apakah boleh saya mengatakan, oh berarti yang kena azab kubur, fitnah kubur, itu cuman yang dikubur saja. Kenapa? Karena namanya fitnah kubur. Berarti kalau matinya dibakar atau matinya dia dimakan sama buaya, berarti nggak kena fitnah kubur. Kenapa? Karena namanya karena namanya fitnah kubur. Kenapa dikatakan fitnah kubur? Kenapa dikatakan azab kubur? Kenapa dikatakan alam kubur? Karena dihukumi secara apa? Kebanyakan. Karena memang kebanyakan orang yang mati dia apa kan? Dikubur. Itu yang dihukumi. Ada kasus-kasus orang yang mati nggak dikubur, ada. Tapi itu sedikit, nadir, jarang. Jika dibandingkan dengan yang mati dikubur. Paham konsep ini ya, Ma? Ya, jadi jangan kemudian pakai hujahnya tukang becak tadi. Ini hujah orang-orang tongkrongan, orang-orang cangkruan yang nggak berpendidikan. Ya, kayak gitu hujahnya. Kalau dibilangi ngeyelnya itu, merokok itu bisa menyebabkan kematian. Kok fulan saja rokok bertahun-tahun nggak mati. Nah, itu hujahnya orang-orang tongkrongan tadi, cangkruan. Nah, kita mulai. Adillatul kitab ala tahrimid dukhan. Dalil-dalil Al-Quran atas haramnya rokok. Ini dalil-dalil yang dibawakan ini sebagiannya juga dibantah sama sang oknum tadi. Bantahnya dengan rokyu. Kita akan bantah balik insyaAllah. Dalil yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Qala Allah Ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau punya kitab khusus. Nanti kalau antum liburan baca kitab beliau, judulnya Hukmud Dukhan wat Tadkhin ala Dhaw'it Tibbi wad Din. Ya, catat nanti download. Hukmud Dukhan wat Tadkhin ala Dhaw'it Tibb wad Din. Oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Bahasanya ringan, ya, kebiasaan tulisan-tulisan beliau rahimahullah itu bahasanya mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Apalagi antum mungkin yang baru belajar bahasa Arab, nah itu kalau baca kitab-kitab beliau itu membantu antum untuk memperkaya mufradat. Ya. Beliau mengatakan wad-dukhan yaqa'u fil amradil muhlika kas-saratan was-sil. Dan rokok itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang membinasakan. Seperti as-saraton, cancer, kanker. Ya. Kemudian wasil. Ya, wasil ini ya TBC, ya semacam TBC. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi tafsir hadhil ayat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wal ilqa'u bil yad ila tahluka yashmalut tafrid fil wajib. Dan seterusnya, tsumma qala rahimahullah, sampai beliau mengatakan annama kana sababan lid-darar fa innahu manhiyun anhu. Segala sesuatu yang menjadi sebab kemudaratan, sebab sesuatu yang berbahaya, maka itu dilarang. Wa min ajli hadhil qaidah arafna anna dukhan haram. Dan dari kaidah tadi,
segala sesuatu yang membahayakan, menjadi sebab berbahaya itu diharamkan, maka dari kaidah itu kita mengetahui bahwa rokok itu haram. Li'annahu yadurru bittifaqil atibba, karena dia itu membahayakan dengan kesepakatan para dokter. Kama anna fihi dhiya'an lil mali aidan, sebagaimana rokok itu juga bentuk menghambur-hamburkan, membuang-buang harta. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal, dan Nabi melarang dari membuang-buang harta. Baik, kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 29. Nah, ini yang dibantah sama sang oknum penghalal rokok itu. Qala Allah Ta'ala, ingat ya, yang berdalil dengan ayat-ayat ini itu bukan 1-2 ulama. Banyak ulama-ulama. Kalau mau kita bawakan semuanya. Makanya di awal dia sudah menegaskan, kita enggak, kata sang oknum yang menghalalkan rokok itu, kita tidak akan membawakan ucapan ulama yang pro ataupun yang kontra. Jadi dia nggak mau membawakan ucapan-ucapan ulama baik yang menghalalkan rokok ataupun yang mengharamkan rokok. Kenapa dia nggak mau membawakan? Karena terlalu banyak ulama-ulama yang mengharamkan, dan nggak bisa dia bantah satu-satu. Nggak mungkin dia bantah satu-satu. Ulama-ulama besar dengan segala macam hujah-hujah mereka. Ya, yang ada justru dia lebih mengedepankan rokyunya untuk membantah dalil-dalil para ulama yang mengharamkan rokok tersebut. Baik. Yang kedua tadi surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah menyayangi kalian. Apa kata sang oknum tadi? Ini ayat cocoknya kalau ditanya tentang hukum baygon. Jadi kalau tentang hukum rokok nggak tepat ayat ini. Di ulama-ulama yang berdalil dengan ayat ini nggak tepat, kata dia. Kalau ditanya apa hukumnya baygon, baru bawakan ayat ini katanya. Itu baru cocok. Tapi kalau hukumnya rokok, nggak tepat. Nah, apa alasannya kata dia? Nah, ini dia juga ahli teori konspirasi. Dia mengatakan seruan-seruan smoke kills you. Rokok itu membunuhmu. Ini di belakangnya ada tangan-tangan besar yang menggerakkan itu semua. Media-media yang menggerakkan itu semuanya. Oh, ini sudah kayak mirip-mirip kajiannya siapa ini? Ustadz akhir zaman. Iya, sukanya teori-teori konspirasi seperti itu. Ada tangan-tangan besar katanya yang menggelorakan atau mengkampanyekan rokok membunuhmu. Ya. Ada juga kafein kills you, sugar kills you. Kafein itu membunuhmu, gula itu juga membunuhmu. Kenapa kok cuma rokok doang yang diharamkan kata dia? Nah, kenapa kafein kemudian apa tadi? Gula, kenapa nggak diharamkan juga? Kata dia. Baik. Nanti akan kita bahas di bantahan berikutnya. Waddukan, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, waddukan qatala qatlun baqi'un lin nafs. Dukan atau rokok itu membunuh jiwa secara perlahan. Nah, lucunya sang oknum ini bilang gini, sesuatu yang apabila dampaknya itu, kemudorotannya itu lama, jangka waktu panjang, nggak bisa diharamin kata dia. Rokok ini kan beda sama baygon. Kalau baygon sekali minum langsung budal, kan gitu kan. Tapi kalau rokok kan nggak. Rokok itu bahayanya dalam jangka waktu lama, sama seperti gula. Gula itu kalau seorang makan atau minum manis-manis, apakah langsung dia diabetes? Enggak. Kapan dia kena penyakit diabetes? Kalau penggunaannya dalam waktu lama dan juga dosisnya apa? Banyak, berlebihan. Nah, sesuatu yang kayak gitu sifatnya kata dia, itu nggak bisa diharamkan. Bingung? Enggak? Enggak ya? Jadi sesuatu yang mudorotnya itu jangka waktu lama, itu nggak bisa diharamkan kata dia. Tapi kalau yang mudorotnya itu langsung, itu itu yang diharamkan. Maka dibantah oleh para dokter, oleh para ahli medis, rokok itu bukan bahayanya jangka waktu lama, enggak. Sejak seorang pertama kali merokok, dia sudah mendapatkan apa? Mudorot, sudah mendapatkan bahaya.
Sejak pertama kali merokok. Ya, isepan pertama itu sudah mendapatkan mudarat. Bahkan nggak ngisep saja sudah mendapatkan apa? Mudarat. Kena asapnya itu sudah mendapatkan kemudaratan sejak pertama. Ya, jadi ingat bahayanya sejak beda dengan gula. Gula ada kadar tertentu yang memang sama tubuh diambil menjadi energi, menjadi nutrisi, dimanfaatkan oleh tubuh. Sedangkan rokok, butuh nggak tubuh kita dengan rokok itu? Nggak butuh, tidak membutuhkan. Bahkan tabiat paru-paru kita itu, tabiatnya pengen udara seger, apa udara, udara penuh asap, coba. Nah, paru-paru kita ini, fitrah kita ini, paru-paru kita ini pengennya menghirup udara segar atau menghirup udara yang tadi, asap rokok itu tadi, seger. Makanya antum senang kalau misalnya diajak ke pegunungan, udaranya segar, alami gitu. Itu tabiat paru-paru kayak gitu. Butuhnya paru-paru itu udara segar, bukan udara kotor. Ya. Maka sekali lagi bahaya rokok beda dengan gula. Sejak pertama kali orang menghisap rokok, itu sudah membahayakan dirinya. Kemudian dalil yang ketiga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ketika mensifati Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan Rasulullah itu menghalalkan bagi mereka yang thayyibat dan mengharamkan atas mereka yang khaba'ith. Nah, ini kita sampaikan ucapan sang oknum tadi. Kata dia, rokok itu nggak bisa dihukumi khaba'ith. Kenapa? Karena itu pincang, kata dia. Khaba'ithnya rokok itu pincang karena hanya dari sisi yang mengharamkan saja. Sedangkan dari sisi yang menghalalkan itu tidak termasuk khaba'ith, kata dia. Paham ya maksudnya ya? Khaba'ith itu kan menurutmu. Rokok itu khabith menurut siapa? Menurut engkau yang mengharamkan. Tapi bagiku rokok itu bukan khabith. Maka nggak bisa kemudian digepuk pakai dalil tadi rokok itu pasti khabith. Khabith itu cuma menurutmu, relatif, kata dia. Pincang. Jadi nggak bisa. Karena khabith buat suatu kaum dan tidak khabith buat kaum yang lain. Kata dia, kenapa demikian? Beberapa orang tidak masalah dengan bau rokok. Kan dikatakan khabith karena baunya nggak enak. Ya dibawakan sama dia, nggak juga. Ada beberapa orang yang justru suka sama bau rokok. Iki langka apa enggak ini? Kebanyakannya suka apa enggak? Nggak suka. Jadi jangan dijadikan yang langka-langka ini sebagai pembenaran, sebagai dalil. Ada kok yang suka kok. Rusak beragama kalau kayak gini jadinya. Nggak usah jauh-jauh. Ada orang yang jatuh dari gedung bertingkat, jatuh ke bawah, urip, mau nyoba. Itu kasuistik. Justru itu semakin meyakinkan kita bahwasanya kematian di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kematiannya jelas, orang jatuh dari atas ke bawah. Jelas sebab kematiannya. Namun ternyata hidup dia. Hanya mungkin patah tulang gitu. Itu semakin meyakinkan kita bahwa mati memang tidak di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma sebab kematian. Paham jemaah ya? Itu cuma sebab kematian. Nah ini lagi-lagi dia membawakan dalil kasuistik. Beberapa orang tidak masalah dengan bau rokok, bahkan suka. Ya. Ada wanita yang menyukai bau rokok karena ada aroma bapaknya. Lagi-lagi bapaknya yang kena ini. Ya. Nah kemudian dia memberikan contoh lagi, ini sang oknum ini. Dia itu katanya dari kecil nggak suka sama rasanya susu. Dari kecil itu kalau minum susu itu, nggak suka dia. Apakah kemudian saya mengharamkan susu? Karena saya nggak suka dengan baunya susu, dengan rasanya susu. Maka kita jawab, itu kasuistik atau mayoritas? Kasuistik. Langka orang-orang yang nggak suka dengan susu. Kebanyakannya memang suka, apalagi yang tahu manfaatnya.
Kemudian juga dia bilang, sebagian orang justru nggak suka dengan bau bukur, bau dupa. Ya, ada orang-orang yang umroh itu, biasanya kalau lewat ke toko-toko oud, ya toko-toko dupa, itu langsung, ya, apa namanya, tutup hidung. Nah, kita saksikan memang ada beberapa orang-orang yang lewat toko-toko dupa di dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi yang banyak biasanya itu orang-orang tutup, nggak suka dengan baunya dupa. Baik, itu ngono sih, coba hitungan coba. Mana di antara yang suka dengan yang tidak suka? Yang tidak suka ini termasuk apa? Minoritas atau mayoritas? Langka itu. Jadi nggak bisa kemudian dihukumi, oh berarti memang kayak gitu. Enggak. Yang dihukumi adalah yang aghlab, yang kebanyakan. Mayoritasnya suka. Mayoritasnya suka. Bahkan kalau di toko-toko oud, dupa itu di Saudi itu di depan tokonya itu ditaruh pembakaran. Jadi buat supaya orang tertarik dengan baunya dan mau beli itu ditaruh pembakaran di situ. Sebagian orang dimanfaatkan untuk mengharumkan badannya. Akan pecinya diambil, ditaruh di atasnya dupanya itu, biar pecinya bau harum, keapek. Suka dengan bau dupa itu. Kemudian ada petugas Masjid Nabawi, biasanya bawa dupa itu dikerubungi sama orang-orang. Ya, dicium atau pecinya itu ditaruh di atas asapnya itu. Suka dengan baunya. Iya, kita nggak menutup mata. Ada orang-orang yang memang nggak kuat dengan baunya dupa, yang nggak kuat dengan baunya parfum. Ada loh parfum-parfum tertentu yang memang orang-orang nggak kuat dengan baunya itu. Ya, ada yang bahkan sampai mau muntah. Parfum apa ya? Kalau anak punya teman itu ada parfum Marbet Man. Itu baunya kan sangat apa? Sangat kuat sekali, sangat nyengat sekali. Kalau saya pakai itu, kemudian naik mobil bareng sama dia, teler dia, pusing dia. Ya, pusing dia. Atau yang biasanya duren lah. Nah, duren enak apa enggak baunya sama? Hah? Duren enak apa enggak jamaah? Kok ikhtilaf gitu antum? Saya nggak paham orang-orang nggak suka duren itu. Baik. Maka itu nadir, itu kasuistik. Nah, kata dia, penggunaan ayat ini tidak tepat karena ini bukan nilai yang kita sepakati. Oh, jadi halal haram itu harus sesuai dengan kesepakatan oknum gitu. Harus sesuai dengan kesepakatan orang-orang yang tadi itu. Enggak diharuskan menuntut kesepakatan demikian. Kata dia, rokok menurutmu khabith, menurutku tidak. Menurutmu rokok itu membunuh, menurutku tidak. Ini sama seperti makanan-makanan lain yang juga ada kandungan mudorotnya. Jadi ini kasusnya itu kembali ke sini tadi. Kalau rokok kita haramkan, berarti makanan-makanan lain yang ada mudorotnya tadi, itu juga harusnya kita haramkan juga dong. Maka kita jawab, sebenarnya iya kita haramkan makanan-makanan yang berbahaya tadi itu. Kalau memang dalam kadar-kadar tertentu, itu kaidahnya para ulama gitu. Gula yang sering dipakai sama dia. Iya, haram hukumnya gula itu. Kalau memang dalam kadar yang membahayakan buat dirinya. Kok gula? Puasa. Apa hukumnya puasa bagi orang yang punya penyakit berat? Ada orang punya sakit berat. Apa? Sakit mah yang akut. Nggak boleh, perutnya kosong dia. Puasa. Tahu bahwasanya puasa ini semakin berdampak pada penyakitnya. Semakin membuat dia mendapatkan mudarat dari puasanya itu. Maka hukumnya puasa ketika itu bagi dia apa? Haram, nggak boleh. Kok gula? Puasa saja nggak boleh kok. Kok malah gula? Itu kaidahnya para ulama, kok nggak tahu? Baik, kita bawakan di sini ucapan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Mumti' ala Zadi Al-Mustaqni'. Atau sebelumnya kita bawakan kata dia.
Tadi dia membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau kalian mengharamkan rokok tapi tidak mengharamkan gula, terus kemudian tadi bukhur dan yang lainnya, berarti kalian tidak konsisten. Ya, kalian beriman kepada suatu dan kalian tidak beriman kepada yang lainnya. Maka jadinya inkonsisten kata dia. Maka kita jawab, nggak inkonsisten syariat Islam ini. Betul kita haramkan segala sesuatu yang membahayakan itu kita haramkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa idza khafal insan minal akli adan au tukhma haruma. Dan apabila seseorang khawatir dengan dia memakan sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat atas dia, maka haram hukumnya. Ya, sama gula juga gitu. Orang punya gula 100 berapa? Hah? Kadar gula yang sudah tingkatan di atas normal 100 berapa? Kemarin berapa? Itu 100 berapa kemarin yang di Madinah itu? 120. Itu normal kan? Ya mungkin 180 ke atas, 200. Ada yang pernah kita dengar gulanya sudah di atas 300. Ya. Nah, kemudian antum kasih es campur. Ya kan? Apa hukumnya es campur bagi orang yang penderita diabetes akut, diabetes berat kayak gitu? Apa hukumnya es campurnya itu? Haram bagi siapa? Bagi dia. Loh, itu syariat, bukan inkonsisten. Memang syariat demikian. Nah, kalau rokok beda. Rokok ini memang sejak awalnya bukan nutrisi. Sejak awalnya memang racun, memasukkan racun. Kalau tadi, gula tadi, ada sebagian orang yang memang dia itu enggak punya penyakit apa-apa. Ketika dia minum minuman yang ada gulanya tadi, tubuhnya itu memanfaatkan gula tersebut atau tidak? Bisa dimanfaatkan, diolah menjadi energi oleh tubuh itu bagi orang yang normal. Sebenarnya saya nggak pantas berbicara tentang masalah kayak gini. Harusnya ada orang kedokteran. Karena kita juga taklid juga sama orang-orang kedokteran juga berdasarkan penelitian gitu. Dan itu dipublikasikan. Paham ya? Kita tambahkan lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waqad qil inna minal umuril muhlika idkhalut ta'am ala ta'am. Di antara perkara-perkara yang juga diharamkan karena itu bisa membahayakan tubuh, yaitu mencampur satu makanan dengan makanan yang lain. Podo-podo halal. Tapi ketika disatukan kemudian dimakan, itu bisa memudaratkan tubuh. Hukumnya apa? Haram. Apa contohnya, jemaah? Apa contohnya? Mencampurkan makanan secara bersamaan. Susu sama? Hah? Susu sama nasi padang. Iya tak? Anda baru tahu ini. Obat sama susu. Nggak boleh. Obat sama extra jos. Ono ya orang minum obat sama extra jos. Tapi kalau kuliah lah, nanti mungkin kalau ada orang yang paham tentang medis, di sini pokoknya beliau menyebutkan memasukkan makanan satu ke makanan yang lain, mencampur adukan antara satu makanan dengan makanan yang lain. Dua-duanya halal, tapi ketika disatukan itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, maka hukumnya haram. Iya, kita haramkan. Itu. Jadi bukan inkonsisten, bukan nggak konsisten. Syariat Islam konsisten. Lautila lilojulin musabin bidda'is sukari la ta'kulut tamr walal halwa. Ketika ada seorang penderita diabetes gula, dikatakan kepada dia, dokter mengatakan kepada dia, jangan makan kurma, jangan makan permen. Sarat tamru wal halwa haraman alaih. Jadilah ketika itu kurma dan permen haram atas penderita diabetes tersebut. Itu inkonsisten itu. Itu konsisten namanya.
Segala sesuatu yang memudaratkan diharamkan. Li'anna Allah yaqul wa la tulqu bi aydikum ila li'annaha tadurruhu wa wajaba 'alaihi ijtinabuha. Wa hiya halalun lil akharin. Padahal tadi tamer, kurma, permen itu buat selain penderita diabetes, halal apa enggak? Halal. Ya, tubuh itu tadi mengambil manfaat dari gula dan juga mengambil manfaat dari tamer itu tadi. Nah, rokok apa? Diambil manfaat apa? Apa? Makanya dia sang dai keberatan kalau dikatakan rokok itu zero manfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal benar, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan dia mengakui sendiri, ini yang ingin kita sampaikan. Dia mengakui sendiri bahwasanya sesuatu itu diharamkan. Ya, sesuatu itu diharamkan apabila kandungan, mana ya ucapannya dia? Nah ini ketika dia menyinggung soal hadits la dharar wa la dhirar. Sesuatu tidak langsung diharamkan, kata dia ini. Sesuatu tidak langsung diharamkan ketika ada kandungan madharatnya. Artinya kalau antum dapati ada sesuatu yang bermudarat. Nggak bisa dengan model itu tok langsung antum hukumi haram hukumnya. Betul kan? Ya betul. Karena kalau itu kita terapkan, kata dia, tidak bersisa yang halal. Setiap ada yang mudarat pasti haram. Oh berarti nggak ada yang halal. Ya kan, haram semuanya ini jadinya. Karena pasti ada kadar apanya? Ada kadar mudaratnya. Dia nyontohin poligami, kejauhan juga. Ya jihad. Nah, yang saya garis bawahi ketika dia mengatakan sesuatu diharamkan ketika kandungan madharat lebih dominan daripada kandungan manfaatnya. Sahih. Kenapa kok nggak diterapkan sama rokok? Kenapa nggak diterapkan sama rokok? Dia cuma mengakui, iya, rokok memang ada mudaratnya, nggak disebutin mudaratnya. Yang disebutin sama dia cuma manfaat. Itu pun juga manfaat-manfaat yang sifatnya juga hanya penelitian-penelitian yang dibantah oleh saintis-saintis yang lainnya. Katanya antidepresan. Tahu antidepresan? Hah? Ya, untuk mengurangi tingkat stres, kata dia. Stresnya perokok itu karena nggak dapat rokok. Iya, itu karena tubuhnya menuntut apa? Nikotin. Karena tubuhnya minta nikotin. Ketika nikotin itu tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Stres, moreng-moreng, ngamuk. Itu yang terjadi. Maka biar tenang, biar nggak stres, ngerokok gitu. Kalau belajar, kata dia, bukan kata dia, ada kata orang-orang ya gang sebelah lah. Ya, kalau ngajar itu harus ngerokok. Kalau belajar harus ngerokok. Biar apa? Biar fokus. Karena kalau nggak ngerokok, nggak ini. Ya stres ya itu. Ya, nah biar tenang itu harus ngerokok. Baru masuk pelajaran, kata dia. Alhamdulillah, itu kecanduan. Nggak dibutuhkan tubuh itu dengan zat-zat demikian. Ya, ma'adallah. Ya, kita ringkas ya, Mak ya. Karena ini. Tapi itu tadi ayat keberapa? Dalil Quran ayat keberapa tadi kita sebutkan? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga. Sekarang ayat keempat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Ya, Tuhan termasuk di antara tabdzir. Kemudian kita ringkas ayat yang kelima, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, kata Allah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Maka katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Waddukhan dararuhu akbar min naf'ihi. Bal kulluhu darar. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, rokok itu
bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan semuanya bahaya. Ya. Nah, kata dia di antara manfaatnya rokok itu, ini juga dalilnya orang-orang apa ya, malu juga nyebutinnya itu. Kok gak izin gitu loh. Oh, rokok manfaatnya apa? Berapa banyak petani-petani rokok yang menghidupi keluarganya? Tuh. Ya kan? Petani-petani rokok negara dengan cukai rokok bisa untuk membangun infrastruktur negara. Itu dalilnya. Manfaatnya rokok itu kata dia. Ini saya pernah dengar ucapan ini, bahwasanya rokok itu, yang mengharam-haramkan rokok itu, jangan cuma bisanya mengharamkan, tapi harus bertanggung jawab. Kalau pabrik rokok tutup, banyak pengangguran-pengangguran, buru-buru rokok itu mau kerja di mana? Siapa yang menafkahi keluarga mereka? Ana baru dengar ucapan kayak gitu dari seorang Habib di Pekalongan sana. Habib besar dari Pekalongan itu. Dulu pernah dengar ya cuplikan ceramahnya dia membela rokok itu, karena dia ngerokok juga. Habib ini ngomongnya kayak gitu. Ya, yang mengharamkan rokok, siapkan lapangan pekerjaan. Kita disuruh nyiapkan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena ini yang kerja di pabrik rokok nanti jadi pengangguran. Nah, ini sama dalilnya kayak gitu juga. Kok bisa itu loh? Manfaatnya rokok adalah karena banyak warga-warga atau keluarga-keluarga yang terhidupi dari rokok tadi, dari tembakau itu, petani-petani tembakau itu. Kenapa nggak sekalian juga berapa banyak ya pezina-pezina yang menghidupi keluarganya? Kalau zina diharamkan, nanti keluarganya makan apa? Langsung tanggung sekalian. Kok bisa itu loh? Manfaatnya rokok dari sisi itu. Kemudian yang keenam, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Ya. Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wadduhan la yusminu wa la yughni min ju'. Ini makanannya penghuni neraka, kata'ami ahlin nar. Jadi makanannya penghuni neraka itu, mereka tuh gak dikasih makanan. Ya naudzubillah ma'adallah, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Mereka nggak dikasih makanan. Makanan mereka apa? Yaitu sesuatu yang tidak bisa membuat badan menjadi gemuk. Artinya nggak bisa diambil nutrisinya oleh badan. Ya kan? Nggak bisa diambil nutrisinya oleh badan. Nggak bisa dimanfaatkan oleh badan. Jadi nggak bisa menggemukkan badan. Wala yughni min ju', dan tidak mengenyangkan. Ada nggak itu pada rokok? Hah? Rokok. Ada. Bisa membuat seorang mendapatkan nutrisi, kemudian menjadi energi, kemudian menjadi sehat, gemuk. Hah? Enggak. Kurus ceking yo, watuk-watuk penyakitan. Ya. Ada nggak orang yang ngerokok kenyang, nggak butuh makan dia, wis cukup saya ngerokok saja. Ada nggak? Mengenyangkan nggak rokok? Tidak. Maka kata beliau, kata'ami ahlin nar, seperti makanannya penghuni neraka. Nah, ternyata panjang ya. Kemudian dalil dari as-sunnah, ini juga banyak sih. Kita ambil sedikit saja. Tadi sudah la doror wa la diror. Kemudian innallaha karihalakum thalathan qila wa qala wa idha'atil mal. Di antara yang diharamkan oleh Allah, dibenci oleh Allah adalah membuang-buang harta, dan rokok termasuk membuang-buang harta. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ya, semua umatku itu dimaafkan kecuali mujahirin. Apa mujahirin? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ai kullu muslimin yu'fa anhum illal mujahirin bil ma'asi kal mudakhinin. Semua kaum muslimin dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatan dengan merokok seperti para perokok. Li'annahum yashrabuna alanan, karena mereka menghisap rokok secara terang-terangan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu sebelahnya. Tuh, merokok mengganggu siapa? Mengganggu orang yang ada di sebelahnya.
Nah, Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Paham ya hadis ini ya? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada perkara apa? Perkara syubuhat. Perhatikan kata beliau, kalau dikatakan rokok itu makruh, kan ada yang berpendapat rokok makruh. Maka makruh, idza kana makruhan falimadza tashrabuna. Kalau memang itu makruh dibenci, kenapa malah kau hisap rokok itu? Wal makruh aqrabu lil haram minhu lil halal. Makruh itu area yang lebih dekat ke mana? Ke halal atau ke haram? Ke haram. Ya, maka kalau dikatakan rokok itu makruh, itu lebih dekat ke haram daripada ke halal. Kemudian di sini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sabul Yamin tentang istiqrar al-ijma' ala tahrimid dukhan. Tetapnya ijma' atas haramnya rokok dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang tadi kita sampaikan. Beliau ketika ditanya apakah ada khilaf tentang hukum rokok antara haram atau makruh. Tuh, bukan antara haram atau halal, bukan. Antara haram atau makruh. Wa halil khilaf yura'a bil inkar idza dafana al insan fil majlis aw ya'ti wa yudakhin fil majlis hal yattarid an min al majlis dijawab oleh beliau, ad-dukhan awwalu ma kharaja ikhtalafa fihi ulama. Rokok memang pertama kali awal muncul ada khilaf di antara para ulama. Kasairil asya'il jadidah, sebagaimana barang-barang yang baru muncul, memang awal munculnya ada apa? Ada khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak, karena barang baru. Dan ini yang kita sebut dengan fikih apa kemarin di Ajwibah Mufidah. Ulama ketika sebelum menghukum ada sesuatu yang baru muncul. Ketika ulama ditanya tentang sesuatu itu, maka sama ulama dipelajari dulu. Setelah dipelajari, baru kemudian disimpulkan hukumnya apa. Ini namanya ulama mempelajari fikih apa? Waqi'. Ini baru namanya mempelajari fikih waqi'. Nah, ketika awal-awal munculnya masih belum terlihat, maka ada khilaf. Lakin fil waqtil hadir tabayyana lil ulama min qawaidis syari'ah annahu haramun bila iskal. Kata Syekh Utsaimin, namun setelah zaman sekarang nampak jelas bagi para ulama tentang bahayanya rokok, maka berdasarkan kaidah syariah, maka rokok ditetapkan haram tanpa ada iskal sama sekali. Wala yaqulu qail innahu haramun ala man yadurruhu, dan seterusnya. Di sini beliau menyebutkan haram. Cuman memang ada ucapan beliau yang lain yang beliau mengatakan bahwa rokok ini hukumnya khilaf. Ya, rokok hukumnya khilaf. Ada di Asy-Syarhul Mumti'. Sama ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Namun itu ketika beliau membahas tentang masalah ta'zir, hukuman kepada orang yang merokok atau menghalalkan rokok. Apakah langsung bisa dihukum? Kayak gini misalnya. Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah Usul As-Sunnah. Orang yang menghalalkan sesuatu yang maklum minad din bid-darurah akan keharamannya, maka ini bisa jatuh dalam perkara kekufuran. Seperti orang menghalalkan zina misalnya. Padahal zina ini keharamannya sudah apa? Maklum minad din bid-darurah. Keharamannya itu sudah diketahui oleh semua orang. Bahkan yang nggak ngaji sekalipun kalau ditanya zina hukumnya apa? Haram. Khamr. Peminum khamr sendiri juga mengatakan khamr hukumnya haram. Ini maklum minad din bid-darurah. Barang siapa yang menghalalkannya, maka itu kekufuran. Tapi kalau ada orang yang menghalalkan rokok, itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Karena keharaman rokok itu diperselisihkan oleh para ulama. Antara yang mengharamkan atau memakruhkan. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarah Usul As-Sunnah. Maka nggak bisa dikafirkan. Iya. Ya, nggak bisa dikafirkan. Namun setelah nampak dengan penelitian-penelitian yang ada di zaman sekarang, para ulama
tidak kita dapati. Ulama mu'asirun tidak kita dapati yang menghalalkan bahkan. Nggak ada yang menghalalkan rokok. Mana? Bawakan di sini. Ulama ahli sunnah. Jangan ulama jadi-jadian. Ulama ahli bid'ah. Ya, makanya ini kok curiga kita. Kenapa kok dari awal sang oknum mengatakan kita nggak mau membawakan ucapan ulama karena nanti jadinya kita ngadu domba antara ulama yang pro sama rokok dengan ulama yang kontra. Ya sing pro ini sopo. Gitu loh. Bukan ngadu, memang demikian diskusi. Ya kita ini bukan ulama, bukan mujtahid. Kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang mereka ahli ilmu. Maka kita diskusi, boleh diskusi adu. Mana sih ulama yang membolehkan rokok? Bawakan. Sebutkan. Ya, kita ada ulama-ulama yang mengharapkan rokok, kita sebutkan. Nah, sejak awal memang nggak mau menutup pintu itu. Kenapa? Karena sudah KO dari situ. Hujah-hujahnya nggak bisa dia bantah di situ. Ya, maka yang dibawakan apa? Rokyu akhirnya. Dan diakui sendiri sama dia, ini murni dari hasil penelitian kita. Loh, hasilnya DEDW. Nggak ada. Pendapat ulama yang dia nukil di situ nggak ada. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang penting-penting ya. Kebanyakannya ini saya ambil dari kitab tadi, Hukmud Dukhan wa Tadkhin oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Tapi di sini ada yang menarik ketika beliau membahas tentang Dororud Dukhan al-ijtimai, bahaya rokok bagi masyarakat sosial. Kita singkat saja ya. Rokok itu bisa merusak tatanan udara. Ya, apalagi di dalam ruangan atau di dalam mobil. Bisa menyebabkan bau yang tidak sedap bagi teman-teman duduk kita, atau bagi anak-anak, atau bagi istri. Waqad qarrara al-atibba darara istinsyaq ad-dukhan lihtiwaihi ala madatin nikotin as-sama wal qatran wa ghairiha. Dan para atibba, para dokter-dokter ahli medis telah menetapkan bahaya orang yang menghirup rokok, bukan menghisapnya, bukan, menghirup rokok, karena mengandung di dalamnya racun seperti nikotin atau kotoran. Kotoran itu tadi tar, ya tar. Dan lucunya kalau disamakan, dikiaskan sama bukhur, bukhur makanan, bukhur itu dimasukkan mulut atau hidung nggak jamaah? Bukhur itu yang diinginkan apanya? Asapnya atau harumnya? Hah? Yang diinginkan apanya? Harumnya atau asapnya? Harumnya. Kan nggak ada katanya Syekh rahimahullah meninggal gara-gara kanker. Dokter curiga ngerokok, padahal enggak. Bukhur, dupa. Meninggal katanya, ada kanker. Katanya dokternya, kamu merokok. Syekh merokok ya? Enggak merokok. Tapi suka bakar dupa. Memang dalam penelitian berbahaya dupa ini. Tapi dupa ini yang diinginkan adalah harumnya, baunya. Sehingga ketika seseorang menyalakan dupa, kemudian dia tinggal. Ada caranya, dia tinggal. Kemudian setelah dupanya selesai, habis, kemudian dia masuk ke dalam ruangan, maka asapnya sudah nggak ada. Tersisa apanya? Tersisa wanginya. Bisa. Nah kalau mau dikiaskan dengan rokok, ayo rokok anak yang ngono, gak apa-apa. Sumeten, nah tinggalan. Nanti kalau sudah habis, masuk Paham? Kalau mau kayak gitu, fair. Kalau mau disamakan dengan dupa kayak gitu. Rokok yang diinginkan memang adalah asapnya yang masuk ke dalam tubuh, yang diisap ke dalam paru. Gak ada jamaah, saya ngelihat orang bakar dupa itu. Asapnya itu langsung dihirup sama dia. Tidak ada. Ya. Dan orang bakar dupa, ini sekarang lagi bulan Ramadan. Jadi ini kias yang batil. Sekarang ini orang bakar dupa ini, kita sekarang lagi bakar dupa. Membatalkan puasa enggak? Hah? Enggak membatalkan puasa. Orang ngerokok sekarang ketika puasa, batal enggak puasanya?
Batal. Loh, kok bisa disamakan sama dupa? Enggak, kita enggak mengkiaskan. Dia alasannya gitu. Kita enggak mengkiaskan. Yang kita bahas adalah dampaknya. Yang kita bahas adalah dampaknya, kata dia. Maka kita jawab, dampaknya dupa dengan dampaknya rokok itu bisa diminimalisir dampaknya dupa itu. Betul, sama-sama berbahaya, tapi bisa diminimalisir dengan cara tadi. Sebagian ahli medis menganjurkan dupanya dibiarkan menyala. Kalau kebiasaan kita di rumah itu dulu itu, cuman karena sekarang dupanya juga sudah habis. Dulu itu kita kalau punya dupa, kita gantung, kalau mau Jumatan itu kita gantung gamis kita itu, gamis kita gantung, ya, kemudian di sampingnya kita bakar dupa, kemudian kita tutup di dalam lemari, kita ungkep. Sudah. Setelah itu selesai, beberapa menit kemudian kita buka untuk keluar aromanya. Kita buka jendela-jendela biar keluar aromanya. Setelah itu seharian pakaian kita baunya apa? Harum. Itu memang yang diinginkan sama dupa. Harumnya itu yang diinginkan. Kalau nggak ada dupa, bisa dengan apa? Parfum. Iya, bisa dengan parfum. Yang diinginkan memang adalah harumnya. Lah kalau rokok penggantinya apa terus? Sama juga ya, vape, shisha, sama juga. Hukumnya satu di sini, belum kita sebutkan. Sama, hukumnya satu. Ya. Dan kalau tadi ada orang makan Coca-Cola, minum Sprite, kan itu minuman berkarbonasi. Iya, kalau nggak ada itu bisa nggak dia minum yang lain? Hah? Bisa dia minum yang lain. Nah, saya nggak mau makan minum ini yang gula-gula, yang manis-manis. Saya air putih saja. Ada penggantinya bisa. Nah kalau rokok, apa penggantinya? Sama rokok juga, beda merek. Oh, ini saya nggak mau Marlboro. Saya maunya di Samsu saja. Ya podo aja, dari rokok satu ke rokok yang lain. Nggak ada penggantinya berarti. Ini dua hal yang nggak bisa disamakan sama. Kemudian para dokter menegaskan bahwa menghirup rokok itu bisa melemahkan jantung, terutama orang-orang yang punya alergi. Duduk, kata para dokter, duduk 4 jam di ruangan perokok yang tertutup itu sama dengan merokok 10 batang. Jadi antum tidak ngerokok tapi duduknya di ruangan smoking area, maka itu sama dengan antum ngerokok juga 10 batang. Bahayanya ya. Makanya menjauh. Alhamdulillah di negeri kita ini semakin diperketat, nggak sebebas dulu. Mulai banyak undang-undang yang mengatur tentang rokok. Sebelumnya negeri kita ini, wah surganya para perokok. Hanya di Indonesia rokok diecer. Di luar negeri tidak ada. Hanya di Indonesia rokok itu bisa diecer. Dan nggak dibatasi dulu. Yang beli mau anak kecil, anak SD dulu bisa beli dengan bebasnya. Hanya di Indonesia dulu. Alhamdulillah pemerintah mulai mengatur dengan ketat regulasi rokok. Harga cukainya semakin dinaikkan untuk supaya membuat orang susah beli rokok. Kalau di luar negeri sudah tingginya, harganya itu luar biasa rokok itu. Ya, bisa ratusan ribu rupiah kalau dirupiahkan itu di luar negeri itu. Nah, kalau di Indonesia semakin dinaikkan untuk memperkecil jumlah orang yang merokok agar mereka tidak beli rokok. Cuman dasar perokok ono ae. Tingwe, tahu tingwe? Hah? Apa tingwe? Hah? Linting dewe. Ono ae. Hilahnya itu ada saja. Kemudian ada KTR, banyak sekarang KTR. Apa KTR? Di sini sekarang sudah banyak KTR. Apa KTR? Kawasan tanpa rokok. Ya, dan itu yang melanggar ada denda. Ya, ada denda administratifnya itu. Mulai dibatasi. Di bandara nggak boleh, di rumah sakit nggak boleh, di tempat umum, taman nggak boleh. Sambil berkendara nggak boleh juga. Nggak boleh. Antum pernah di depan antum ada orang ngerokok, percikan apinya itu kena antum? Hah? Pernah kita? Ya, akhirnya gegeran nang tengah jalan. Iya jamaah. Itu membahayakannya di situ. Jadi ketika kita gonceng anak di depan, anak kecil di depan ada perokok, percikan apinya itu kena mata, apa nggak berbahaya?
Ini nggak memikirkan, ya sang oknum yang menghalalkan rokok nggak memikirkan dampak-dampak sosial seperti ini. Itu karena memang sudah sudah terkontaminasi dengan nikotin itu. Jadi berpikirnya juga sudah nggak bisa maksimal. Ini salah satu contoh nyata rokok itu bisa merusak, yaitu nggak bisa orang itu berpikir dengan baik, nggak bisa. Alhamdulillah. Air dan udara adalah dua unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Sebagaimana air itu tidak boleh tercemari, maka demikian juga udara nggak boleh tercemari. Dan perokok itu mencemari udara. Lau anna insanan ghaira mudakhin waqafa yanfukhu fi wajhika la khasamtahu au qulta majnun. Beliau mengajak berpikir. Kalau ada seseorang yang bukan perokok, kemudian dia berdiri di depanmu dan dia menghembuskan nafasnya ke wajahmu. Ya, jadi antum diparani sama orang, kemudian pas di depan muka antum ini, gitu orangnya, menghembuskan nafasnya ke wajah antum. Kira-kira antum apa? Hah? Oh, sudah luar biasa marahnya. Atau antum katakan, wah dan gila ini orang ini, majnun. Fama baluka biman yanfukhu fi wajhika dukhanan karihar ra'iha fihi sumumun mudarrah. Bagaimana lagi kalau yang menyemburkan itu adalah perokok, yang bukan cuman abab, tapi apa? Racun yang dikeluarkan sama dia. Wal ajib anna aktsaral mudakhinin yafqiduna al-ihsas al-ijtima'i fala yash'uruna bi dhararihi 'ala man haulahum. Dan yang ajaib, para perokok-perokok itu, mereka itu sudah kehilangan perasaan, sudah nggak ada sensenya, nggak ada perasaannya sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Egois, ya, egois, mementingkan diri sendiri. Mereka nggak peduli dengan bahaya rokok terhadap orang lain. Hatta walau kanu mardo, meskipun orang sakit nggak peduli dia. Wala yubaluna bima kutiba min lauhat mamnu'ut tadkhin, nggak peduli meskipun ada larangan merokok, mamnu'ut tadkhin, nggak peduli, bahkan terang-terangan ngerokok di depan papannya. Di bawah papannya langsung ngerokok. Apa ya? Masa bodoh, tahu masa bodoh ya? Nah, kalau di daerah kita namanya bahlul-bahlulan, goblok-goblokan, rai gedek. Ya, bahasa Surabaya ini apa? Rai gedek wis kono isine wis. Mau di sekitar kita ada orang sakit, meskipun sudah disindir-sindir, iya sudah disindir-sindir gini gitu, lihat dia nggak peduli. Ya, perokok itu rai gedek. Tahu ya rai gedek kan? Apa bahasa gini? Muka tembok, ya muka tembok, gak duwe isin. Fatarul mudakhin yudakhin dakhilas sayyarah wa fil ghurafil mughliqah wa hinal ijtima' wa fil mustashfa wa yadkhulul mudakhin ilal masjid wa rihuhul kariha tu'dzil musallin wal malaika. Kau dapati para perokok, mereka merokok di mobil, di ruangan tertutup, ketika lagi kumpul-kumpul, ya kemudian di rumah sakit, bahkan meskipun dilarang tetap ngerokok. Kemudian setelah ngerokok dia masuk ke dalam masjid dengan bau rokoknya tadi, mengganggu orang-orang yang sholat, bahkan mengganggu para malaikat. Nah sang dai itu ditantang gini, Ustaz, kenapa antum kok nggak kajian sambil ngerokok? Nah, kata dia, emang pantas. Jangankan sambil merokok, sambil makan saja nggak pantas. Orang kajian sambil makan saja nggak pantas, kata dia. Apakah kemudian saya mengharamkan makanan? Misalnya nih lagi kajian, antum makan nasi mandi, pantas nggak? Nggak pantas kan, kata dia. Apakah harus diharamkan nasi mandi itu? Ini kata sepak bola kan halal. Tapi kalau sepak bola di masjid, ini nggak apple to apple.
Ini yang sedang dibicarakan adalah sesuatu yang masuk ke mulut. Kalau memang itu halal, harusnya boleh dimakan, diminum di dalam masjid. Antum tahu ketika di Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu kalau Ramadan ini antum mungkin sering lihat atau yang pernah ke sana, biasanya ketika sore-sore mau menjelang berbuka itu banyak apa? Bukan kajian, tahu takjil ya. Banyak takjil, makanan, minuman di dalam masjid. Di dalam masjid. Ya, ada roti, ada kopi, macam-macam makanan-makanan di situ. Kok nggak ada rokok? Iya. Berani nggak sang ustadz tadi itu? Ngerokok coba di dalam masjid. Bukan pas waktu kajian. Bukan ketika waktu kajian. Waktu berbuka seperti sekarang ini. Atau waktu-waktu biasalah. Lagi apa kayak setelah selesai sholat. Atau mungkin ada ngobrol sama orang di masjid. Bukan ketika kajian. Coba ngerokok. Kalau saya berani, bukan ngerokoknya, makan makanan yang tadi katanya diharamkan. Apa? Minum Coca-Cola, nggak apa-apa di dalam masjid. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau apa? Makan biasanya apa? Ya makan yang berat-berat, mungkin nasi padang atau apa. Nggak masalah dalam masjid. Ya. Saya ngerokok, mau nggak? Gitu loh. Ya. Jangan disamakan dengan sepak bola, beda memang. Samakan dengan yang sama-sama masuk ke mulut. Itu kalau mau fair menyamakan. Dan bukan waktu kajian. Iya, kalau waktu kajian nggak pantas. Ada orang makan, ada orang minum. Ya nggak pantas. Waktu biasa, nanti ketika takjil. Coba videoin kayak gitu. Ya, pada sang oknum videoin coba. Antum ketika di masjid ngerokok. Kalau memang gentle, ketahuan. Kalau memang gentle, halal. Dihalalkan rokok itu. Kalau memang konsisten. Nah, kalau enggak, ya dia yang inkonsisten berarti. Nah, kan katanya nggak boleh ada inkonsisten. Berarti dia yang inkonsisten. Dan yang terakhir beliau mengatakan, "Idza lam yakunid dukhan muharraman falimadza la yashrab fil masajid wal amakin al muqaddasah." Ini ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kalau memang dukhon atau rokok itu tidak haram, kenapa rokok kok tidak diisap di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang suci? Bal tashrabunahu fil hamamat. Tapi justru dikonsumsi di mana? Jeding. Dikonsumsinya di toilet. Ya, wa amakinil lahwi wal muharramat, atau tempat-tempat, ya tempat-tempat apa ya, kayak warung, tempat-tempat yang nggak terpuji. Rokok memang identiknya dengan apa? Orang soleh atau orang fasik? Orang fasik, maka sisi keharaman rokok tasyabuh dengan orang fasik. Itu bukan cirinya orang soleh. Ya, rokok itu antum dapati kebanyakan dikonsumsi di mana? Di kajian atau di tempat-tempat maksiat? Di tempat-tempat maksiat. Ya, diskotik. Ada teman itu mau buka, dia itu mau buka warkop, ya mau buka warung kopi. Kan warung kopi ini katanya apa ya? Prospeknya bagus, jualan kopi, ya kemudian orang nongkrong di situ, kan banyak di Surabaya itu warkop. Biasanya warnanya kuning-kuning gitu, menjamur itu Surabaya itu. Ini prospeknya bagus kayaknya, dia tinggal pasang wifi, orang-orang betah di situ, pesan kopi, pesan indomie gitu. Kita syar'i, nggak pakai musik, nggak boleh ngerokok, nggak bilang nggak bakal payu. Iya. Kalau sudah larangan nggak boleh ngerokok juga nggak bakalan, karena memang tempatnya cocoknya buat apa? Ngerokok. Tempatnya gitu-gitu. Iya. Kalau antum mau bikin ma'had, kemudian antum buat larangan, dilarang merokok, iya payu memang ma'had tempatnya bukan buat para perokok. Cocok memang. Kalau dibikin aturan di ma'had dilarang merokok, nggak boleh santri merokok, cocok. Ya karena ma'had memang bukan tempatnya orang-orang fasik, tapi tempatnya para penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rokok memang tempatnya di situ. Tempat hiburan malam, tapi tidak menjual khamr. Ya gak payu. Memang cocoknya tempat hiburan malam dodol apa? Dodol khamr. Ya.
vape dan yang lainnya. Ada nasihat untuk orang-orang yang ingin berhenti merokok. Dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kita singkat, yang pertama istish'ar hurmatihi, yaitu dengan engkau meyakini dulu keharaman rokok. Ya, yang buat para perokok, ya baik yang menonton live, untuk kita berhenti merokok, langkah pertama yakini dulu, sadari akan keharamannya rokok. Itu dulu modal yang paling utama. Sudah, tutup mata, buang jauh-jauh dai-dai yang mengatakan halalnya rokok, buang jauh-jauh ucapannya. Kata beliau, istashir wa anta tashtari annaka tunfik malaka fil haram. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, sadari bahwa engkau ketika membeli rokok, engkau sedang membelanjakan hartamu di jalan yang haram. Istashir wa anta tashrabuhu annaka qaimun alal haram. Meskipun dia belum bisa berhenti merokok, tapi yakini dulu ketika engkau menyalakan rokokmu itu, kau sedang melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang berdosa di sisi Allah. Wa annallaha yarak, yakini Allah sedang melihatmu. Wa annaka ta'sihi subhanahu wa ta'ala, dan yakini engkau sedang berbuat maksiat kepada Allah. Meskipun dia masih merokok, tapi dengan dia sudah meyakini haramnya rokok, itu sudah langkah awal untuk dia berhenti merokok. Minimal sudah ada rasa apa? Takut. Ya. Minimal tangannya sudah gemeter-gemeter gini. Merokok itu. Ada perasaan tidak enak gitu. Paham ya jamaah ya? Jadi kalau orang itu meyakini keharaman sesuatu, melakukannya itu jadi berat. Karena dia tahu ini akan ada dampaknya di akhirat kelak. Akan ada hisabnya di akhirat kelak. Jadi melakukannya itu, nikmatnya itu jadi berkurang. Tapi kalau dia meyakini ini halal, nikmat bener ngerokok itu. Makanya kenapa orang-orang Quraisy, di antara sebab kenapa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mempercayai akhirat, supaya mereka totalitas dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, supaya mereka totalitas dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka meyakini ada hari akhir, bahwasanya maksiat itu akan disiksa di neraka, maksiatnya itu jadi nggak totalitas, jadi nggak leko, nggak enak ngenul maksiatnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi maksiat tapi kok ganjel ya, kok nang akhirat malah dosa, kok disiksa. Waduh gak enak, wis gak percaya neraka wae. Antum percaya ndak ada namanya penyakit tadi diabetes? Bahasanya orang yang makan manis-manis itu kena penyakit diabetes. Antum percaya ndak? Percaya. Nah, ketika antum percaya dihidangkan makanan manis-manis, antum makan, tapi makannya itu dengan apa? Dengan khawatir, kepikiran. Waduh. Ya, ada teman kita itu, dia punya penyakit gula. Dihadapkan di depannya duren. Banyak duren ini. Dia makan dengan kekhawatiran. Ya, akhirnya dicek gulanya, dia punya alatnya, dicek gulanya. Ya, kurang yakin, disuntik insulin. Gitu. Ya, akhirnya kita tawari lagi. Iki loh, saya ono duren. Enggak, sudah. Ya. Khawatir. Tapi coba dia meyakini penyakit diabetes itu hoax. Kalau penyakit diabetes itu akal-akalan medis. Ada tangan-tangan besar di balik itu. Oh. Gak percaya dia sama penyakit diabetes itu. Nah, ketika dihadapkan dengan makanan-makanan manis-manis, ya apa makannya dia? Leko, enak sak kaya deh. Oh, ono mana ayo? Loro lu? Gak ono loro. Hoax itu. Enak makannya dia. Maka sama, orang yang merokok, ketika dia nggak meyakini haramnya rokok, enak rokok itu. Karena beban. Tapi minimal ketika dia sudah yakin haramnya rokok, akhirnya jadi beban. Gara-gara mbok kandani rokok itu haram. Malah saiki kepikiran aku pengen ngerokok. Nah, kena dia. Paham ya? Dulu sebelum kita sampaikan materi ini, dia menganggap biasa saja. Tapi ketika kita sampaikan materi, mulai mikir dia. Gara-gara ini rokokan kok malah jadi kepikiran sekarang ini. Atau minimal dia malu. Ketika kita kegap, ketahuan, malu dia. Karena sudah meyakini haramnya rokok. Kemudian langkah kedua, al-mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam meninggalkan rokok. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Ya, dan banyak orang-orang yang merokok, dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari rokok karena bersungguh-sungguh. Yang ketiga, meninggalkan majelis dukhon. Antatruk mujalasata al-mudakhinin. Tinggalkan teman-teman yang merokok. Kalau sudah berhenti merokok, tinggalkan. Akan penelitian dokter itu. Seorang mantan perokok itu baru bisa dikatakan mantan perokok kalau dia secara total sudah berhenti merokok selama 10 tahun. Tapi kalau baru berhenti setahun, 2 tahun, itu belum bisa dikatakan mantan perokok. Kenapa? Karena efek rokok masih ada dalam tubuhnya. Dia baru bisa bersih tubuhnya itu dari dampak-dampak rokok yang selama ini dia konsumsi, itu 10 tahun jamaah. 10 tahun, butuh waktu 10 tahun. Makanya sudah jangan coba-coba. Ya jangan, yang kadung sudah berhenti. Tinggalkan. Bertobat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam meninggalkannya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat, ad-du'a. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini kita bisa meninggalkan itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dengan kita membaca ya artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah dari para dokter, ya, kita baca supaya semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saya kira ini sudah 2 jam ya. Tak terasa. Dan saya cukupkan. Nggak ada pertanyaan ya? Ada? Hah? Nggak buyar-buyar. Dari HP satu. Nah, ya. Nah, bagi orang tuanya yang masih merokok, maka antum tidak boleh kemudian gara-gara sudah mengetahui haramnya rokok, kemudian ketika menyampaikan kepada orang tua dengan tidak bijak, tidak hikmah. Ya, nanti awas, pulang-pulang ke rumah, kedapati ayahnya merokok, langsung rokoknya diambil. Ini haram. Ya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa la taqtulu anfusakum. Keluar semua dalil enggak. Antum melakukan kedurhakaan seperti itu kepada orang tua, dosanya jauh lebih besar daripada orang tua merokok. Awas. Ya, uququl walidain, durhaka antum kepada orang tua, itu dosanya jauh lebih besar daripada orang tua antum yang merokok. Ya, maka cari cara-cara lain yang lebih bijak dalam menasihati orang tua untuk merokok. Ya, misalnya dengan menyodorkan artikel-artikel bahaya rokok, atau kemudian dengan menyetel kajian tentang rokok misalnya, ya diputarkan di ayah, atau lewat orang lain misalnya, perantara orang lain yang mungkin lebih didengar oleh orang tua antum. Ya, sampaikan, yang penting dengan cara yang baik, tidak dengan kedurhakaan. Bagaimana hukumnya dengan petani yang sempat menanam tembakau? Ya kan sempat. Kalau sudah enggak, ya sudah. Bertobat kepada Allah. Apa yang sudah dibahas? Saya nggak tahu tembakau ini apakah ada manfaat lain selain rokok. Apa manfaatnya selain rokok? Hah? Apa itu? Untuk ada campuran makanan, bisa dimanfaatkan untuk makanan gitu. Tapi dimakan, bukan dibakar. Ah, iya. Bukan dibakar. Jadi ada penggunaan-penggunaan yang ya tergantung petaninya mau dijual ke siapa ini. Ya sama seperti pedagang-pedagang pada umumnya, hasil panen tembakonya ini mau dijual ke siapa? Kalau ternyata dijual kepada produsen rokok, ya sama saja, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, jamaah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.